أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 37. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dhalimin wa na'udzubika minal fasiqin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di malam hari ini, di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bulan Muharram, termasuk bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan Dzulhijjah. 4 bulan ini adalah bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat keji dan mungkar, karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 12 bulan Allah menciptakan bulan ini agar kita senantiasa selalu kullu amin wa antum bi khair,
Mudah-mudahan dengan bergantinya bulan ke bulan yang lain selama 12 bulan, kita berdoa kepada Allah agar bulan-bulan ini dibarokai sama Gusti Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana waghfir lana dunubana. Mudah-mudahan panjenengan semuanya di bulan Rajab ini memperbanyak amal-amal yang soleh, termasuk puasa Senin Kemisnya. Monggo dilakukan lagi dalam rangka untuk belajar menyambungkan sampai nanti di bulan Sya'ban dan kita ketemu di bulan suci Ramadan. Ya Bu ya. Jadi supaya tidak apa Bu? Tidakkah kaget? Jadi semuanya itu begitu. Makanya ada puasa-puasa sunnah dan ada puasa-puasa wajib di bulan suci Ramadan. Wabil khusus yang masih punya hutang segera dilunasi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu senantiasa berada di jalan yang benar dan bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang batil, perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, karena kita senantiasa melakukan sholat dengan baik dan juga berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, perbanyaklah yang dulu pernah saya sampaikan itu, ya, SD, ITS. Apa itu? Perbanyaklah syukur, ya, karena orang yang syukur itu akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong Bu Rinda, surat 14 ayat 7 Bu. Surat Ibrahim ayat 7 ya Ustadz. Nggih. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya, jadi kalau kita ini bersyukur, maka iman dan takwa ada di dalam diri kita. Kalau kita menjadi orang yang bersyukur, soleh dan solihah ada di dalam keluarga kita. Jadi luar biasa Bu, abdan syakuro itu luar biasa ya, orang yang baik ya. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur ya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua Bu adalah berdoa ya, berdoa dengan sungguh-sungguh ya, agar apa yang kita mohonkan diijabah sama Allah. Jadi doa ini harus selalu dilakukan ya, karena
Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu pokoknya ibadah, ya. Jadi makanya harus berdoa. Ya, minta tolong Bu Farida. Ya, Ustaz. Surat kedua ayat 186. Surat kedua ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, jadi doanya orang-orang Islam, doanya orang-orang iman itu mustajabah. Ya, doanya dikabulkan. Karena orang-orang yang beriman itu yakin, ya, bahwa apa yang diucapkannya, apa yang dimohonkannya, itu dia yakin bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengijabahi doa. Makanya selalu kita dianjurkan agar berdoa, karena dengan doa itu nanti kita mendapatkan yang namanya al-ijabah, pengabulan doa itu. Ya, kalau sakit ya minta sembuh, kalau fakir, kalau miskin yang minta dikayakan, kalau kita bingung ya minta ditenangkan, kalau kita lemah ya minta dikuatkan, seperti itu. Kemudian I adalah istighfar. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah, sehingga nanti di bulan Sya'ban kita bersihkan lagi, dan di bulan Ramadan juga insya Allah akan dibakar itu, ya, kesalahan-kesalahan kita itu. Coba Bu, surat ketiga Bu, 133 Bu. Surat Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu rajin, ya, untuk beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kemudian T-nya adalah taubat. Jadi istighfar itu harus digabung dengan taubat. Ya, jadi minta tolong surat 11 ayat 53. Bu Desia. Ya, Ustaz. Surat 11 ayat 53. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu." Itu yang 5 berapa? Itu surat 11 ayat 53. Coba yang 52-nya. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya,
niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Jadi tobat itu adalah obat kuat. Ya, kuat sembarangi. Ya, kuat sandang, pangan, papan, iman, takwa. Itu kuncinya di istighfar dan taubat. Ya Bu ya. Terus Bu Rinda, sedekah surat Al-Baqarah ayat 265 Bu. Surat Al-Baqarah ayat 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Maka Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di syaratnya sedekah tadi harus dilakukan dengan ikhlas ya Bu. Ya, harus didasari dengan iman, harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan amal, didasari dengan ikhlas dan istiqomah. Makanya usahakan kalau misalnya di kampung panjenengan itu ada kotak ya, kaleng untuk berinfak, ya setelah sholat subuh itu jenengan berinfak. Kalau di tempat saya di Virus Biru ini alhamdulillah jadi ada kaleng-kaleng kecil gitu Bu. Kemudian Sama Ustaz? Sama ya, itu nanti dikumpulkan ya Bu ya, terus dipergunakan untuk santunan yatim, membantu fakir miskin dan semuanya. Itu bagus ya Bu ya. Tolong itu didukung, itu luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan SD ITS ini panjenengan bisa mengamalkannya dan akan menjadi, mudah-mudahan menjadi amal yang solihan tardohu, amin ya robbal alamin. Kita lihat Bu ayat 37 Bu. Kita lihat Allah menjelaskan bahwa Dia akan memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dan memberikan kekalahan kepada orang-orang kafir. Jadi sekali lagi, kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan itu adalah lambang kerugian, lambang kegagalan, ya, lambang kekalahan. Jadi sekali lagi, yang namanya al-batil itu tidak ada gunanya. Siapapun yang berperilaku batil, ya, merasa benar, ya, salah tapi merasa soleh, ya pasti akan seleh, ya. Makanya nanti kita ini menyaksikan sebagai saksi. Ayo podo disekseni. Nek sampean ki bener-bener pasti sampean akan ditampakkan kebenaranmu, tapi kalau sampean salah pasti kamu akan seleh. Bahasa Jawanya seperti itu. Dan makanya jenengan harus senantiasa berdoa ya Bu. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jetinabah. Ya, jadi kita memohon kepada Allah agar kita ini ditunjukkan
bahwa yang benar itu benar dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan kebenaran itu, dan kita minta kepada Allah agar yang batil itu tetap batil dan kita diberi kemampuan untuk menghindarinya, menjauhinya, membencinya. Jangan sampai hati kita itu condong kepada yang namanya al-batil, ya. Maksudnya ialah untuk memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, loh Bu. Jadi ternyata kadang-kadang yang namanya buruk dan baik itu oleh orang-orang munafik itu dioplos sehingga karpe gitu mau dicampur. Bayangkan kalau air itu mau dicampur sama minyak, kira-kira bisa enggak Bu? Enggak bisa, ya. Aku tambahi sabun deterjen, Ustaz. Jadi rinso. Jadi sabun. Ya. Iya, makanya kita harus berpikir. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu, ya. Naudzubillah, kalau sampai kebenaran itu dicampur sama kebatilan, ya akhirnya remeng-remeng. Ya, namanya remeng-remeng, akhirnya tidak akan mengeluarkan daya, yang akhirnya umat itu bisa loyo, nggak malah kuat tapi malah loyo. Nah, kalau sudah loyo, ya loyo sembarangi, ya fisiknya loyo, ekonominya loyo, imannya loyo. Akhirnya kalau sudah loyo, tinggal plong-plong. akhirnya nggak berdaya, jengkrak nongetan melayu ngetan, jengkrak nongulon melayu ngulon, jengkrak nongidul melayu ngidul, jengkrak no ngalor melaku ngalor, koyok air di atas opo daun talas gelendir gak leren belas, koyo fatamur gana. Ya, jadi harus berhati-hati, umat Islam harus punya jati diri, ya, supaya kuat. Nanti bisa dilihat di surat 41 ayat 30 sampai 54. Golongan yang baik ialah mereka yang bergerak di bawah naungan agama tauhid dan berjuang untuk meninggikan kalimat Allah di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih, untuk mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah serta menghancurkan segala sesuatu yang merintanginya. Nah, ini namanya apa Bu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang namanya kebatilan ya jangan dilakukan, harus dibuang, karena itu bisa menyebabkan nanti umat ini menjadi kerdil, ya, tidak kokoh tapi malah rapuh, ya. Jadi harus hati-hati dan mencegah segala sesuatu yang menjadi larangan Allah serta menghancurkan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya larangan itulah. Kemungkaran itu harus dihancurkan, harus dihilangkan. Lah caranya ya pakai kekuasaan, yang punya kekuasaan, ya, pakai mulut yang bisa bicara dengan sopan dan santun, para kiai, para ustadz, para habaib, dan juga orang-orang yang beriman takwa bisa berdoa kepada Allah agar yang namanya kemakrupan itu tetap ada dan kebatilan supaya
sirna. Ya, mereka ini berjuang dengan tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan agama. Sedang golongan yang buruk ialah mereka yang bergelimang dalam kemusyrikan dan menghalang-halangi agama Islam serta melanggar hukum-hukum Allah dan mengobarkan permusuhan dan kekejaman. Pemisahan antara kedua golongan tersebut merupakan suatu ketentuan yang berlaku terus, sedang yang kekal ialah yang baik di antara kedua golongan. Allah berfirman, fa'ammaz-zabadu fayadhabu jufa'aw wa ammama yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi kadzalika yadribullahul amthal. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Surat Ar-Ra'du ayat 17. Allah juga menjelaskan bahwa golongan yang buruk itu akan ditumpuk menjadi satu tumpukan seperti barang-barang yang tidak berguna, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Mereka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang benar-benar merugi akibat harta benda dan jiwa mereka dikorbankan kepada perjuangan yang sia-sia. Mereka akan mengalami penyesalan yang tak berguna lagi karena mereka tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah yang sangat pedih itu loh Bu. Jadi luar biasa yang namanya kegagalan itu Bu ya, yang namanya kebatilan, yang namanya kejahilian itu nanti bendolnya bendol gurih Bu ya Bu. Jadi getun niku tiba gurih, makanya kudu senantiasa ngapain sudah just gak bisa apa-apa ya, nanti biar ngomong sama Allah sendiri nanti. Jadi kita sudah diturunkan ya para nabi dan rasul ya, sudah diturunkan semua kitab-kitab suci sudah diturunkan, tapi mereka masih memilih jalan yang lain. Makanya mari kita senantiasa berada di jalan yang benar, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Hari ini cukup sampai di sini dulu, 37 saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah yang akan datang kita sambung lagi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kebaikan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan, dan mudah-mudahan segala kesalahan kita mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Insya Allah kita ketemu lagi pada hari Jumat yang akan datang.